Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu di akhir pekan ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan yang paling penting itu menjaga akal sehat. Menjaga akal sehat dan apalagi Nggak pokoknya masuk angin. nggak masuk angin. Ya, kerokan itu nanti kalau nggak bisa masuk angin. Oke, seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agipita senang sekali menjumpai teman-teman. Ya, Yuk kita ngomong yang ringan-ringan aja, Mas iya, Yersu. kalau orang-orang lagi banyak ya, trennya masuk angin gitu ya Mbak Agi ya sekarang ya Mm-mm, bagi mm-mm, ini ya. ya berkaitan dengan Mm. soal kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Solo itu ya, itu masih ramai banget karena semakin hari kan kemudian kita mendapat informasi, tambahan informasi dari satu informasi yang lain, dan semuanya itu semacam kayak puzzle-puzzle gitu yang sekarang udah jadi mosaik sebenarnya Mbak Agi ya, Betul. walaupun orang masih menunggu karena janjinya eh, Egy Sujana akan memberikan klarifikasi katanya tanggal hari Jumat nanti. Tapi banyak udah bilang udah nggak perlu lagi diklarifikasi. Banyak juga yang menyatakan seperti itu Mbak Agi. Mau diklarifikasi apa lagi gitu. Tapi oke, mari kita bahas soal itu. Dan tentu saja ini banyak pernik-pernik di balik itu, dan kita mencoba membantu Anda untuk menggabung-gabungkan puzzle-puzzlenya tadi ya Mbak Agi ya. Betul. Iya, ya, betul. Dan ada satu lagi yang ini juga tidak kalah penting, yaitu pencatutan nama organisasi yang dilakukan Oh oleh ya. pelapor, Ya, ya, yang ya. dilakukan oleh pelapor yang melaporkan Panji, begitulah Ya, dan istilahnya. kelihatannya cuma satu orang itu tapi mengaku dia mewakili dua organisasi ya kelihatannya ya ini Mbak Aki. Betul, Ya, betul. Kan sebelumnya mereka ini melakukan demonstrasi di iya, depan kantor Komdiji, Komdiji ya. ya. Dan kemudian di situ memang yang satu lagi yang mengaku sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah itu Hmm. ada Namanya cuma orangnya, pendek orangnya aja. ada, tapi Nah, iya, tapi dia hanya ada di belakang hmm, Rizky Abdul Rahman Wahid ini yang ah, mengaku sebagai angkatan muda NU, yang ya, dia mengatakan dia sebagai presidium. Kalau presidium itu artinya ada beberapa ketua yang yes. dijabat secara bergantian, artinya dia salah satu. Nah, sementara keduanya ini ternyata tidak terdaftar dalam badan Ya, otonom itu ini memang bentukan nakut dari organisasi. nakutin aja kok. Namanya cuma disebut yang mengaku ketua Aliansi Mahasiswa apa itu, Generasi Muda Muhammadiyah atau apa itu namanya Laode gitu kan. Aliansi Muda Kalau Muhammadiyah. yang mau demo namanya Laude, ini namanya nama Laude itu kan cuma nama depan itu, masih ada lengkap Betul. nama belakangnya. Mhm. Tapi kita udah tahu lah yang seperti ini, dan kemudian tadinya kan yang muncul kalau Muhammadiyah itu hanya pernyataan dari Buya Anwar Abbas yang pertama, tapi kemudian secara resmi ada sikap dari PP Muhammadiyah juga kan soal itu ya Mbak Aki. Betul, Ya. betul, betul. Jadi secara pribadi, terus kemudian secara kelembagaan apalagi begitu ya. Dan kalau netizen seru banget sih Mas Ersu. Saya kader Muhammadiyah, saya begini. Dan, tapi sebelumnya banyak juga yang tergiring. Nanti kita omongin deh. Dan Ya. kemudian siapakah si Rizky Abdul Rahman Wahid ini? Aliansinya kemana? Terkait dengan siapa? Ya nanti kita bacakan. Oke, mari kita mulai dari mana nih Mbak Agi? Mungkin perkembangan terakhir itu ya Mas Ersu, Mhm. di yang terjadi di antara Solo dan Egy Sujana, klaim-klaim yang sepertinya nggak matuk gitu ya, nggak ketemu itu klaimnya begitu. Ya. Ataukah masih defensif dan masih lari-lari Egy Sujana dalam hal ini tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya, Hmm. ataukah dari pihak Jokowi itu overklaim, Hmm. itu mengatakan bahwa eh, Egy Sujana ini datang ada dua maksud gitu, dan salah satunya adalah memang meminta maaf kepada Jokowi. Itu Hmm. dikatakan oleh Yakub Hasibuan. Hmm. Ini adalah penasihat Ya. hukum dari Jokowi. Tapi kira-kira memang ada dua tersangka tersebut memang hadir dan Bapak terima, dan acaranya memang sangat kekeluargaan katanya. Jadi mungkin karena memang ini prinsipal untuk prinsipal langsung, jadi mungkin pertemuan hati ke hati kali ya. Jadi cukup baik, secara umum cukup baik, tapi dari sisi hukumnya ya nanti kita lihat lah seperti apa. Ada permintaan maaf dari mereka nggak sih Mas ke Pak Jokowi? Salah satu, itu salah satu agendanya. Terus Tapi responnya Bapak mungkin tentunya Pak Jokowi juga memaafkan ya tentunya, karena itu salah satu agendanya. Tapi secara umum ya detailnya nantilah.
kita lihat progresnya. Untuk kedua tersangka apakah akan menghentikan proses hukumnya atau Nah, akan itu- tetap lanjut Itu dari juga Bapak salah tadi? satu itu juga salah satu hal yang masih perlu nanti kita lihat ke depannya dan kita diskusikan. Karena bagaimanapun kan itu prosedur hukum. Kalaupun nanti apakah ada penghentian dan sebagainya, karena ini sudah masuk ranah hukum, ya nanti kita lihat prosedur hukumnya seperti apa. Karena itu harus diformalkan. Tapi kalau saya kira enggak ya, overclaim ya, karena kalau seperti yang dikatakan oleh Damehari Lubis dalam klarifikasinya yang juga dikirim ke saya, yang dia menyatakan bahwa ini melanjutkan agenda kemarin yang tanggal 16 April karena waktu itu Egy Sujana itu nggak hadir. Ternyata anggota TPUA yang lain seperti Wakil Ketua Rizal Fadila, kemudian Sekjennya Azam kan juga nggak tahu menahu kok soal ini. Jadi ini Betul. bukan soal internal TPUA yang disebutkan oleh Damehari Lubis gitu, tapi ya ini memang ini mereka berdua lah yang datang ke sana gitu. Jadi kalau saya kok percaya bukan overclaim, tapi ya kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya kan dari Egy Sujana, karena Egy Sujana sendiri kan kemudian juga yang sempat mengejutkan karena dia mengaku kepada Michael Sinaga itu bahwa ada 2 penyidik dari Polda Metro Jaya yang hadir di situ kan gitu. Ya, ini urusannya apa nih kok tiba-tiba penyidik ikut-ikutan di situ, yang itu tidak disebutkan oleh Sekjen dan Sekjen Rejo ya, relawan Jokowi yang ikut Betul. hadir di sana, Muhammad Betul. Rahmat. Iya, iya. Karena juga disebutkan oleh Mikael Sinaga, ya ini jurnalis dari Sentara TV, yang kalau yang lain-lain telepon, WA kepada Egy Sujana kan tidak dijawab. Teman-temannya maksudnya. Ada yang ada dijawab, misalnya Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, tapi dia sendiri tidak mau membuka apa percakapannya itu gitu apa ya. Ya. percakapannya begitu. Nah, sekarang yang sudah diungkap, mungkin ada lain juga yang sudah dijawab, tapi salah satunya yang kemudian dipublikasikan itu pernyataan yang hasil telepon dengan Mikael Sinaga, dan kabarnya di situ juga yang ada di sekitarnya seperti Roy Suryo dan juga Rismon juga ikut mendengarkan gitu, rupanya mungkin itu di loudspeaker gitu namanya. betul, di speaker gitu ya, jadi yang lain juga bisa mendengarkan. Oke, kembali ke soal ini balik ke soal tadi itu pertemuan di Oslo tadi gimana? Pertemuan di Oslo. Jadi begitu, pertemuan itu harusnya tidak dipublikasikan, tetapi entah kenapa Kompol Syarif, ajudannya Pak Jokowi, malah mendatangi wartawan. Betul. Yang disuruh berkumpul. Iya, ini maka tersebar luaslah pertemuan itu. Mungkin ya ada lagi satu. Bang Egy Sujana mengklarifikasi pada saya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Jokowi. Bahkan kalau dari Jokowi minta maaf gak dia? Nah, itu saya nggak ada juga, Pak. Jadi menurut Bang Egy, Pak Jokowi itu hanya gini. Iya. Hanya gitu-gitu aja. Mana ada sih maling ngaku? Nggak ada maling ngaku. Nggak ada Jadi maling Bang ngaku. Egy itu mengatakan, Pak, sudahlah, ginilah. Memberi nasihat-nasihat. Dan Pak Jokowi-nya, Nasihat. Iya. Ya ampun, iblis. Pokoknya memberikan kata-kata baik lah. Iblis dinasihatin. Kalau iblis tunduk yang menasihati, berarti yang menasihati iblis juga. Nah, kepada Michael Sinaga ini, Egy Sujana mengatakan bahwa ketika ditanya apakah dia minta maaf, dia mengatakan dia tidak minta maaf. Jadi ini kan bertentangan dengan apa yang dikatakan baik oleh Yakub Hasibuan, pengacara Jokowi, maupun satu lagi yaitu Sekjen Relawan Jokowi atau Rejo, yaitu Rahmat. Yang jelas-jelas dia mengatakan bahwa ini Egy Sujana sudah meminta maaf dan Pak Jokowi legowo begitu, memberikan maaf sebagaimana Pak Jokowi kan orangnya sabar begitu ya, ikhlas dan sebagainya, dan bahkan menurut Rahmat ini dia mengatakan suasananya sangat mengharu biru gitu kurang lebih, bahkan saya yang melihat ketika mereka saling berpelukan itu dia menangis gitu. Nah, kita nggak tahu ya berpelukan benar atau tidak gitu. Iya. Jadi ini memang harus kedua belah pihak itu menjawab klaim dari masing-masing pihak gitu. Kalau soal berpelukan itu saya termasuk yang mempertanyakan ya, Mbak Agi. Kalau pertemuannya minta maaf dan sebagainya, saya percaya gitu ya, cenderung percaya, bukan percaya, cenderung percaya. Tapi kalau berpelukan apa ya, saya tanya, kan Pak Jokowi sudah sejak sakit itu nggak pernah ya Pak Jokowi itu berpelukan. Jangan kan berpelukan, salaman pegangan tangan aja nggak pernah. Salaman pun menghindari. Menghindari salam. Saya menyebutnya salam syar'i begitu ya, begitu. Atau salam apa ini? Iya salam syar'i kan, nggak bisa nggak nyinggung gitu. Jadi kalau
dia kemudian berpelukan dengan Egy Sujana, kalau betul itu ya mungkin lebih menjelaskan betapa dia sangat gembira betul dengan kehadiran dari Egy Sujana, apalagi seperti dikatakan oleh Yaakob Hasibuan maupun oleh Rahmat, dia minta maaf karena kan situasinya sekarang ini buat Pak Jokowi betul-betul sedang sangat tertekan ya kasus ijazah ini, apalagi kemudian sedang berlangsung citizen law suit di Surakarta yang mengharuskan Pak Jokowi itu menunjukkan alat buktinya berupa ijazah, kan tidak ditunjukkan oleh Pak Jokowi, dan itu sebenarnya seperti dikatakan oleh Muhammad Taufik juga, pengacara ketua tim pengacara citizen law suit, itu sebenarnya penersangkaan 8 orang di Polda Metro Jaya itu ya otomatis batal karena dasarnya apa gitu, orang ijazahnya yang berhak untuk menentukan ijazah asli atau tidak itu kan pengadilan, bukan polisi dan sebagainya. Jadi kalau Betul. kemudian ijazahnya aja nggak pernah ditunjukkan ke majelis hakim, bagaimana bisa dinyatakan itu ijazah asli? Dan kalau kemudian itu ijazahnya belum dipastikan keasliannya, atas dasar apa mereka ditersangkakan? Kan kira-kira gitu logika hukum yang ingin dibangun oleh Muhammad Taufik itu. Iya, betul. Ini kan memang carut-marut ini mengherankan ya Mas Hersu. Bahkan juga ada kabar bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis gitu itu didampingi oleh 2 orang dari kepolisian, yang satu dikatakan 1 orang yang menjadi bosnya ya, yang Komandannya pangkatnya lebih sebutnya. tinggi, komandannya begitu, adalah orang yang menyatakan bahwa buku Jokowi White Paper atau Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah begitu. Jadi sejak kapan ya polisi melakukan misalnya bedah buku atau terus kemudian melakukan penelitian gitu, kan itu semuanya harusnya ditentukan oleh pengadilan dengan menghadirkan para ahli. Kalau ilmiah tidaknya ya bukan pengadilan lah, itu para ahli-ahli bukunya lah ya. Ya. Dan ahli-ahli yang dihadirkan di pengadilan, nanti kan saling ahli yang dihadirkan oleh jaksa maupun ahli yang dihadirkan oleh tersangka atau terdakwa dalam hal ini, ya itulah yang kemudian mereka akan saling mempengaruhi ke hakim mana yang faktanya begitu lebih bisa dipercaya begitu. Ya, kalau bukunya itu digugat ya. Iya, kalau bukunya itu digugat, dan memang buku itu kan menjadi salah satu alat bukti. Buku tersebut dalam kasus tersangkanya mereka ini, karena yang dikatakan tersangkut undang-undang ITE begitu, selain secara verbal adalah juga soal penulisan buku ini, Mas Hersu. Nah, kemudian kita kembali ke topik ini, yang di mana kemudian Michael Sinaga ini juga dia menceritakan soal itu yang kabarnya ada ke polisi itu tadi, dan kemudian selain itu ya soal permintaan maaf begitu, dan ini untuk saat ini kita masih belum bisa ya mengklarifikasi karena memang Egy Sujana juga sulit untuk dihubungi, begitu juga dengan Damai Hari Lubis, juga banyak teman-teman yang kemudian menghubungi, padahal Damai Hari Lubis ini ikut di banyak grup WA, Mas Hersu. Iya, dan paling rajin kan, paling rajin men-share begitu ya. Jadi iya mungkin sedang dalam kondisi gagap lah untuk saat ini begitu. Nah, cuman kita juga menduga dan itu dikatakan juga kalau tidak salah oleh Rahmat ya, sekjen dari Rejo ini, bahwa Egy Sujana meminta agar cekalnya itu dicabut begitu. Ini dalam rangka dia pengobatan ke luar negeri. Itu mungkin salah satu yang krusial dalam hal ini. Dan itu kan sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh Eli Daneti pada waktu dia yang setelah gelar perkara khusus pada waktu itu, dia mengaku bahwa dia gemetar karena dia akhirnya bisa menyaksikan itu, bahkan bisa memegang, bahkan menusuk-nusuk ininya kan, menusuk ijazahnya Jokowi itu kan. Waktu itu kan menusuk dia juga embos, merasakan embos. Iya, dia waktu itu juga dia menyatakan bahwa yang dia minta itu adalah agar cekalnya itu dicabut karena kan sekarang ini dia sedang berobat ke luar negeri. Katanya ke Penang ya, ke Malaysia ya, ke Penang Malaysia ya. Oke, Mas Hersi, kayaknya kita beralih saja ya ke soal demo dan klaim dari orang yang mengaku begitu sebagai, ya ini saya rasa kalau dia mengatakan Rizky Abdul Rahman Wahid ini, kalau dia mengatakan sebagai presidium dari Angkatan Muda NU begitu, ya artinya dia kader NU begitu kan. Yang artinya kader NU ya berarti organisasi itu menjadi bagian dari PBNU begitu. Tapi kalau seandainya kita melihat Mas Hersu, ternyata memang ini
kita melihat ada 13 banom ya di NU itu, atau badan otonom. Ya. Ya, badan otonom berdasarkan usia, badan otonom berdasarkan macam-macam lah. Kalau badan otonom itu bisa berdasarkan profesi apa dan sebagainya, begitu ya. Yang kemudian mereka bekerja begitu selaras dengan program-program yang ada di organisasi induknya, begitu biasanya seperti itu. Nah, ada 13 banom ini di NU, dan itu sama sekali tidak ada angkatan muda NU itu tadi. Memang ini jadi seperti pencatutan ya. Kalau orang dia tidak melihat, kemudian membuka website dari NU apa dan sebagainya, ya kemudian akan tergelincir, dan itu sudah banyak sekali yang namanya di medsos percaya bahwa yang melaporkan ini adalah orang NU. Begitu juga dengan Aliansi Muda Muhammadiyah, setelah dicari ternyata tidak ada. Coba misalnya yang ada di NU itu seperti Muslimat Nahdlatul Ulama, ini berdasarkan gender ya, Fatayat Nahdlatul Utama begitu berdasarkan gender, yang ini sama dengan yang Muslimat tadi. Kemudian ada GP Ansor. GP Ansor, ya, Ibnu gitu, itu kan nama. Betul. Ibnu, kemudian ya PMII begitu kan. Itu sebenarnya padahal ini orangnya orang PMII ini Mas Hersu. Dianya ya tadinya ya PMII ya. Tadinya dia orang PMII, tapi dia menggunakan namanya Angkatan Muda NU begitu ya. Kenapa dia tidak menggunakan nama PMII? Begitu juga dengan yang Aliansi Muda Muhammadiyah ya, mengakunya kan dia mewakili 2 organisasi itu begitu. Ini juga ada 7 banom, dan itu tidak ada yang namanya Aliansi Muda. Jadi misalnya ada Aisyah gitu, itu organisasi wanita juga ya, sama seperti Fatayat tadi. Terus kemudian Hizbul Waton, kemudian ada pemuda ya, Hizbul Waton itu kepanduan di sana. Iya, ini di mana dulu Pak Harto begitu kan menjadi salah satu anggotanya. Dia menceritakan dengan bangga dulu masuk ke Hizbul Waton. Kemudian ada Nasyatul Aisyah kalau tidak salah. Nasyatul Aisyah ya. Ya, Nasyatul Aisyah ini. Ya. Dan yang nggak ada dari 7 itu. Ya, kalau gitu, pemuda itu biasanya di sana adanya IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah maksud saya, kemudian ada namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu ada gitu yang begitu-gitu. Tapi kalau itu yang nama tadi itu nggak dikenal. Jadi memang ini kelihatan ini mencatut, dan tentu saja ini ya cukup serius karena ini dua ormas Islam terbesar di Indonesia kan. Ya, gitu. Betul. Iya. Dan anehnya kalau kita perhatikan ini kan pelaporan sesudah mereka melakukan demo di depan Komdiji. Ya. Kalau kita melihat video-video yang bertebaran, Mas Hersu, ini secara gestur, secara penampakan persis dengan kalau saya meliput di lapangan, kita langsung mengetahui bahwa ini adalah masa bayaran atau pendemo bayaran. Salah satunya bukan salah satu ya, ada banyak lah ciri-ciri yang bisa kita lihat. Mereka biasanya walaupun bukan masa COVID atau apa, mereka memakai masker. Kemudian, ya biasanya kita kalau wartawan kan kita melakukan zoom in atau kita kamera moving kayak gitu ya, kamera running seperti itu, kita sambil berjalan, kameramen biasanya mengambil wajah-wajah mereka kemudian menunduk seperti itu. Terus kemudian juga kalaupun mereka tidak pakai masker, dia tidak menunjuk tapi wajahnya datar tanpa ada yang nggak berekspresi, tanpa ada ekspresi. Padahal yang namanya pendemo ditanya itu apa yang dia omongin nggak tahu biasanya gitu. Sama sekali nggak tahu. Ya, satu aja biasanya oratornya aja ya yang kayak gitu. Orator atau korlapnya aja yang tahu, yang ada di mobil komando begitu. Itu yang siapa tadi namanya? Ya? Tadi namanya siapa itu? Siapa tuh Mas Hersu? Yang tadi belakangnya Abdurrahman Wahid namanya tadi itu. Oh ya, Rizky. Ya, itu sekarang aja yang jadi oratornya kan dia kan. Betul, dia yang menjadi oratornya. Saya kadang-kadang ya dulu saat meliput ke lapangan, hal yang seperti ini saya tanya, kok nggak tahu sih? Tadi kan udah dikasih tahu. Ini demonya soal apa? Yang di demo siapa? Isi demonya apa? Ya kan lupa Mbak, gitu. Jadi kita kalau yang di lapangan ya, teman-teman yang biasa di lapangan, mereka ini polos-polos dan kadang-kadang sambil cekikikan. Masih banyak yang anak muda juga, anak yang sekitar usia 15 tahun pun ada. Kan kita sebagai wartawan sering menanyakan, kamu usianya berapa? Kamu dari mana? Kampungnya di mana? Begitu, dibayar berapa dan sebagainya. Nah, penampakan dari yang pendemo di depan Komdiji ini ciri-cirinya seperti itu. Apakah mereka betul dibayar atau tidak? Karena saya tidak berada di lokasi, ia yang membayar atau mereka yang menggerakkan, itulah yang lebih tahu. Tapi yang jelas ini adalah pencatutan. Pencatutan sama Muhammadiyah dan juga NU. Iya, kalau yang nggak usah kita persoalkan apa dibayar atau enggak, tapi yang jelas itu catut. Nah, kalau catut tujuannya siapa? Berarti kan
bukan massa dong Betul. gitu, dan massa itu datang atas nama apa kalau nggak dibayar kan gitu jadinya kan, logikanya seperti itu Mbak Agi. Betul, betul. Betul, betul. Iya, Mas Ersu. Dan kemudian kalau seandainya ya kita lihat ini, siapa saja sih yang menyatakan, coba kalau saya lihat sih saya membaca di Lensa Muhammadiyah. Ini akun resmi dari Muhammadiyah juga. Terus kemudian ada di Kabar Muhammadiyah juga. Itu sama-sama ya mereka menyatakan bahkan posternya gitu. Coba saya buka ini posternya Mas Hersu. Dia di situ misalnya pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani MPK SDI PP Muhammadiyah menegaskan tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah itu bukan merupakan sikap resmi maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah. Silakan teman-teman melihat di Instagram Lensamu, itu ada 7 poin yang di situ disebutkan. Kemudian di seruan ini itu disiarkan oleh Bahtiar Dwi Kurniawan, Ketua MPK SDI PP Muhammadiyah. Tapi ada juga yang versi lain, misalnya dari Muhammadiyah, dari Pak Kiai Haji Anwar Abbas, itu juga ada kan Mas Hersu. Itu lebih dulu malahan sebelum lebih sikap dulu, resmi ya, betul. sikap resmi Muhammadiyah. Bersama dengan Ulil, Ulil dari Abdallah. Ya PBNU ya. Oke. Dari PBNU. Dua-duanya sebagai ketua ya. Ya, menurut saya sebenarnya lebih menarik adalah menelusuri siapa si Rizky Abdurrahman Wahid itu. Dari situ nanti kita sebenarnya bisa tahu kemana nih arahnya. Menurut saya lebih, kalau yang ini kan clear Mbak, bahwa Muhammadiyah sudah clear nggak? Mereka NU dan Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa bukan mereka dan nama mereka itu dicatut gitu. Nah, saya kira lebih penting siapa, karena Anda tadi sebutkan Rizky ini pernah jadi anggota PMII, bahkan kalau nggak salah dia ketua PMII cabang Jakarta ya sebelumnya ya. Cabang Jakarta pernah menjadi itu. Jadi ini orang yang melaporkan ini, yang kita tahu namanya Rizky Abdul Rahman Wahid. Saya ini membaca di Poskota Mas Hersu. Di Poskota teman-teman bisa menelusuri di linknya langsung, atau kemudian baca saja Instagram dari Kabar Mahasiswa. Ini seringkali dia mencarikan info-info itu begitu. Nah ini saya baca dari Poskota. Berdasarkan penelusuran itu dia adalah orang yang sebelumnya aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Nah, kemudian jadi memang dia NU ya, betul dia NU. Iya. Betul. Ini kalau PMII-nya benar Badan Otonom atau Banomnya PBNU, bagian dari yang sekian belas tadi itu ya. Nah, terus kemudian jabatannya dia pernah menjadi Ketua Pengurus Cabang PMII Jakarta Pusat dan juga Ketua Pengurus Koordinator Cabang PKC PMII. Itu periodenya sudah lama ya. Mungkin pada saat dia masih menjadi masih menjadi mahasiswa tahun 2020 sampai 2022. Dan kemudian yang menarik juga ya, kita tahu PMII ini belakangan ini bagaimana. Di sini disebutkan dia pada saat dilantik itu oleh Ketua Umum PB PMII saat itu Agus Mulyono Herlambang itu di gedung Delegasi Nusantara 5 Komplek MPR RI Jakarta. Ya, ini padahal termasuk yang seharusnya dikritisi ya, DPR mau itu MPR mau kenapa itu nggak di PBNU ya, kan Bang? Iya, inilah Mas Hersu yang seringkali kita bertanya-tanya kepada para generasi muda sekarang ini, kepada para mahasiswa sekarang ini, menggunakan fasilitas MPR. Yang kemudian selain itu, apalagi nih? Dia pernah menjadi afiliasi politiknya ini penting ini. Iya, kita lihat kiprahnya dulu nih. Dia menjadi narasumber di diskusi nasional Progib Nusantara. Tidak dijelaskan Progib. Nah, tapi kita bisa menduga karena ini diselenggarakan bulan Februari 2024, masih di masa kritis kampanye sebelum ada pencoblosan Pilpres. Nah, kita bisa menduga Progib ini adalah Prabowo Gibran. Jadi dia menjadi narasumber di situ. Dan kemudian kalau banyak menanyakan ini dari UI, dari UGM atau dari mana? Ya ini dari Universitas Persada Indonesia YAI yang ada di Jakarta ya. Salemba Jakarta Pusat, di Jalan Salemba ya. Betul. Di seberangnya tetangganya UI itu ya. Ya, tetangga UI lah, tetangga Fakultas Kedokteran UI. Dan kemudian dia alumni juga dari pesantren Raudhatun Nasi'i, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Terus kemudian yang dia dikenal sebagai, ini yang menarik, sebagai juniornya Aminuddin Ma'ruf. Nah, ini teman-teman sudah nyambung ke situ pasti paham.
siapa ya. Aminuddin Ma'ruf. Ini kan Ya. wajahnya juga sering berseliweran, dia sering sekali bersama Jokowi, bersama Gibran pada saat Pilpres yang lalu kita pernah membahas juga sosok ini. Dan dia ini adalah mantan ketua umum PB PMII memang. Dan pernyataan-pernyataannya juga ketika dia menjadi staf khusus Pak Jokowi dari milenial lah. Kalau Pak Jokowi kan macam-macam ya, dari bidang kesehatan, dari bidang pendidikan, dia dari milenial. Dan ini adalah orang kepercayaannya Pak Jokowi. Banyak sekali foto-foto Aminuddin Ma'ruf ini bersama Jokowi. Ya, ini memang kepercayaannya. Dan ketika Jokowi ini sudah lengser pun, rupanya ini termasuk yang dititipkan lah begitu ya kepada Prabowo, karena dia mendampingi Gibran sebenarnya lebih persisnya ya, kalau kita lihat. Betul. Kalau kita lihat sih begitu. Mendampingi Gibran dari mana? Ya, misalnya salah satunya dia sebagai staf khusus Jokowi, yang kita tahu ketika itu kan sempat ramai ya, ada sekian banyak staf sus, mereka ini dibayar gajinya saja 50 juta sekitar itu, dan dengan berbagai fasilitasnya begitu. Dan fungsinya apa? Ya nggak jelas Mas Hersu ketika itu. Kalau gitu. saya lihat, coba buka deh beberapa dia kalau Gibran bagi-bagi susu pada waktu itu ya. Nah, dia ada itu, dia yang megang susunya itu pada waktu itu. Saya ingat itu. Dia megang kardusnya. Ya, megang kardusnya yang berisi itu. Dia megang kardusnya. Dan kita mendapatkan bocoran bahwa dia mengatakan ketika ketahuan waktu itu, dan kemudian oleh Panwaslu ya, kalau tidak salah dilaporkan ke Bawaslu, kan itu sempat dilaporkan, karena kok kampanye di saat CFD itu kan nggak boleh. Car Free Day tidak boleh untuk ajang berpolitik ketika itu. Dan ternyata ada Ma'ruf ini yang memegang susu yang dibagi-bagikan oleh Gibran. Nah, Aminuddin ini kemudian menjelaskan, saya sudah sudah berapa bulan begitu ya, dia sudah mengundurkan diri, dan kemudian ya kita mendapatkan bocoran bahwa sebetulnya bukan mengundurkan diri sih, tapi mendapatkan tugas dari Pak Jokowi untuk mendampingi Gibran begitu pada Pilpres gitu ya. Ini kan orang organisasi begitu yang biasa bergerak sebagai aktivis apa dan sebagainya. Sementara Gibran kita tahu waktu itu masih sangat-sangat culun pernyataan-pernyataannya, jawabannya nggak nyambung. Sekarang udah nggak lagi. Sifat dan sebagainya. Sekarang sebenarnya ya Mas Hersu sudah lebih diplomatis. Cuman sayang penyampaiannya seperti menghafal gitu. Nah, Mas Hersu, kan kita tahu yang jadi pembisiknya atau yang melatihnya juga temannya Mas Hersu sendiri. Oke, masih bongkar deh. Ya, tapi balik lagi ya ke Aminuddin Ma'ruf ini kan kemudian dapat Ganjar jadi wakil menteri BUMN ya, waktu itu wakilnya Erick Thohir ya. Terus kemudian sekarang setelah BUMN dibubarkan, dia juga masih dapat posisi lagi ya di apa namanya BUMN. BUMN sekarang namanya BP BUMN ya, gitu ya. Dia masih di situ ya sebagai itu, dan juga masih kan sekarang Erick Thohir diganti Doni Oskaria ya. Dan dia masih jadi wakilnya, ada 2 wakil, dia salah satunya. Ya, dan kemudian juga jadi komisaris PLN Mas Hersu. Wah, itu dia. Ini menunjukkan ini juga Aminuddin Ma'ruf ini adalah salah satu bukti betapa orang dekat Jokowi itu masih dapat posisi yang bagus-bagus gitu ya. Ini komisaris PLN itu yang salah satu komisaris yang gajinya besar sekali ya, Mbak, apalagi kalau ditambah tantiemnya ya, kalau waktu masih ada tantiem. Saya sama dengan Pertamina. Yes. Yeah. Apakah tantiem udah dihapus atau belum, kita kan belum tahu, Mbak. Udah dihapus belum ya Mbak tantiem ini prakteknya? Katanya sih berlaku mulai kapan begitu kan Mas Hersu, tidak serta-merta ketika Prabowo mengumumkan kemudian itu langsung berlaku. Tapi saya tidak tahu ya kenyataannya mulai kapan pertanggal dihapusnya begitu. Tapi balik yang tadi pertanyaan saya ini Mbak Agi, kalau kemudian arahnya ke situ, apakah ini juga satu klaster dengan kemarin yang ramai sekali netizen ya, ini Dr. Tompi yang yang juga membela Gibran karena di roasting oleh Panji, dan ini kan juga yang dipersoalkan adalah Panji, tapi yang dipakai Muhammadiyah gitu. Tapi sebenarnya tujuannya sebenarnya si itu tuh gitu maksudnya. Iya ya, kalau kita lihat ya ini satu klaster besar ya. Kita tahu Tompi berafiliasi dengan Raffi Ahmad misalnya, karena jabatannya sebetulnya sebagai utusan khusus generasi muda dan pekerja seni kalau tidak salah begitu kan. Nah,
yang membawa ketemu dengan Gibran kan juga Raffi Ahmad lah kurang lebih di situ. Walaupun di situ ada Yovie Widianto dan Tompi bersama Yovie Widianto ini sudah sejak tahun 2012 sebagai pendukung Jokowi begitu, pendukung kuat Jokowi, bahkan setelah Jokowi merusak konstitusi MK begitu ya lewat Paman Anwar Usman, itu pun juga tidak ada protes kan dari mereka, tetap melekatlah kepada Jokowi, kepada Gibran. Dan kalau sudah kita berbicara soal Raffi Ahmad, itu juga artinya berbicara soal Kaisang dan Gibran, yaitu bisnis Kaisang bersama mereka ya. betul, bisnis bersama apa dan sebagainya. Memang ruang lingkupnya itu saja sih Mas Hersu, dan kemudian Circle-nya lah ya. Circle-nya ya itu saja. Dan kalau kita lihat postingan dari istri-istri mereka, yaitu seperti misalnya istri Gibran ya, terus kemudian dengan Nagita, kemudian dengan itu saling mereka saling bertemu di sebuah acara anak ulang tahun apa dan sebagainya, termasuk juga kalau Anda istri sebut dari Nagita ini kan Doni Oskarian yang disebut tadi yang sekarang di Badan Pembinaan BUMN. itu pamannya. Pamannya ya. Oke. Jadi paman dari ini. Muter-muter aja di situ ya, Mbak. Ya, muter-muter di situ. Ya, muter-muter walaupun seorang profesional Doni Oskaria ya, dilihat dari pengalamannya. Tapi ya kenyataannya dia ini memang keluarga dari istri dari Raffi Ahmad. Ya. Dan kalau dalam politik profesional aja nggak cukup, Mbak Agi. Nggak cukup, betul nggak cukup. Dan kemudian ya soal Aminuddin Ma'ruf ini ya memang dia orang dekatnya Jokowi yang kemudian dengan kemudahan, usianya belum ada 40 tahun atau tahun ini dia kelahiran 86 kalau tidak salah ya. Tahun ini mungkin dia mau 40 tahun Mas Hersu. Jadi yang bisa megang Gibran lah, bisa lincah gitu dalam mendampingi Gibran. Yang ya sekarang dengan posisinya dia sebagai komisaris PLN dan juga posisi dia masuk ke wakil kepala dari BPBUMN, itu dia mendampingi Gibran juga di banyak event. Seperti misalnya Gibran meninjau jalan dan sebagainya, sebenarnya berkaitan dengan jasa raharja, dengan jasa marga. Kok jasa marga maksud saya itu ada Aminuddin Ma'ruf di situ. Di event yang lain kegiatan apa juga dia mendampingi di situ begitu. Jadi emang semacam penugasan mungkin ya. Jadi kira-kira dapat gambaran ya sekarang ya petanya kenapa tiba-tiba muncul peta di kabinet Prabowo. Ya, kan kita tadi ngomongnya ini soal kaitannya dengan tadi yang mencatut nama Muhammadiyah dan NU. Iya, betul, betul. Dan satu lagi ya, teman-teman, ketika terjadi perundungan atau kemudian juga banyak sekali template untuk memperkarakan Panji ini, untuk melaporkan Panji, memperkarakan Panji, membui Panji apa dan sebagainya. Padahal yang dibicarakan oleh Panji tidak hanya Gibran. Yang dibicarakan oleh Panji di situ juga ada Prabowo. Tapi kita tidak ada buzzer Prabowo yang kemudian mempersoalkan itu. Yes, oke. Ya, tidak ada yang buzzer yang kemudian membela Prabowo. Semua membelanya ke Gibran. Ya, gitu. Ini aneh. Sesuatu yang aneh. Kita bisa baca di situ. Iya, oke. Silakan baca lebih lanjut ya. Gitu. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Arsbono Arif. Dan saya Agbita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.